Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Ketesen chapter ke-36, yang mana dalam chapter ini kita akan diperlihatkan masa lalu milik Yasuke pada saat dia membuktikan loyalitasnya kepada Oda Nobukatsu yang merupakan anak kedua dari Oda Nobunaga. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu kembali ke pertarungan antara Togoshiki Kata versus Yasuke. Di sini, Togoshiki Kata mengatakan, sudah kuduga kalau ini akan menarik. Apa kau bisa menghancurkanku dengan tubuh yang babak belur begitu, Majulah, kau perisai Oda. Kemudian Yasuke menjawab, aku tidak akan menyerah pada apapun lagi. Keinginan Tuan yang ada di dunia ini, aku akan mewujudkannya, ucap Yasuke. Kemudian setelah itu kita pun kembali lagi ke masa lalu antara Yasuke dengan Oda Nobukatsu. Di sini, tepatnya tahun 1581, Kastil Ajuchi. Yasuke yang sedang menghadap kepada Oda Nobukatsu mengatakan, perkiraan saya kurang tepat, mohon maafkan saya. Oda Nobukatsu menjawab, jangan terlalu khawatir, aku baru memperbannya. Pertama-tama, kakakku memang bertindak terlalu jauh. Kemudian di sini dijelaskan, Nobukatsu, putra kedua dari keluarga Oda. Kesan pertamaku padanya tidak biasa bagi seseorang yang berasal dari keluarga samurai. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tenang dan baik hati. Lebih dari itu, kekuatan Yasuke sangat luar biasa. Aku bisa dengan mudah menghempaskan para ronin itu. Yasuke yang menjawab itu berkata, luar biasa ya, karena aku diminta untuk melindungi, maka akan kulindungi. Kemudian dari situ Oda Nobukatsu mengatakan, kau pria yang baik hati ya. Kemudian Yasuke mengatakan, apa aku pria yang baik hati? Nobukatsu menjawab, ya soalnya begitu, ya kan? Dengan kekuatanmu kau bisa saja dengan mudah membunuh Nobushi, tapi kau tidak melakukannya. Jika aku memiliki kekuatan sepertimu, mungkin orang-orang yang tewas itu masih bisa kuselamatkan. Setelah mendengar hal tersebut, Yasuke menjawab, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, satu orang tidak bisa melawan arus sebesar itu. Aku sudah mengetahuinya secara pasti. Kemudian Nobukatsu pun yang mendengar itu mengatakan, Yasuke, kau memang benar, tapi aku tidak mau. Aku ingin melindungi. Hal yang aku suka, hanya yang aku sukai. Aku berharap untuk sebuah dunia yang memungkinkan hal itu terjadi dengan tanganku sendiri, putra keluarga Oda Nobunaga. Dunia tidak akan berubah semudah itu, ucap Yasuke setelah mendengar perkataan dari Nobukatsu. Bahkan di sini Yasuke pun langsung mengingat masa lalunya yang mana ibunya dibunuh oleh masyarakat Inggris, dan bahkan dia mengatakan lagi, aku telah hidup dengan segala sesuatu yang direnggut dariku. Tuan harus menjadi orang yang baik, tapi keinginan yang bertentangan dengan dunia saat ini pasti akan meracuni Tuan perlahan-lahan. Kemudian dari situ Nobukatsu mengatakan lagi, Yasuke, kau. Kemudian setelah itu Yasuke pun mengatakan, aku tidak bermaksud mengatakan itu, tapi entah kenapa perkataan Tuan muda itu menyentuh hatiku, berhenti melawan takdir dalam hatiku yang sudah lama kering, seperti disiram oleh air. Pada saat yang sama, aku berdoa agar Tuan muda ini tidak mati dengan cara yang kejam seperti yang dialami keluargaku di dunia yang diperintah oleh Raja Iblis ini. Tapi perintah tertentu diberikan kepadaku oleh sang Raja Iblis. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan Nobukatsu yang sedang menghadap kepada Oda Nobunaga. Nobukatsu mengatakan, apakah itu benar ayah? Meski kalah sekali mereka memutuskan untuk menyerang negara kecil itu dengan pasukan sebanyak itu. Oda Nobunaga menjawab, pengejaran yang bagus. Aku akan meminjamkanmu Yasuke dan pasukan elit Oda. Hancurkan klan Iga sepenuhnya agar mereka tidak melawan klan Oda lagi. Itu adalah deklarasi kemenangan mutlak bagi Nobunaga. Kemudian, tidak lama setelah itu, pemberontakan Daigo Tensou Iga dimulai. Bahkan di sini orang-orang pun mati dan bahkan dijelaskan, karena kekuatan militer Oda yang luar biasa, konon 30% penduduk Iga tewas. Itu adalah pertempuran yang memiliki hasil yang mengerikan. Bahkan di sini Nobukatsu mengatakan kepada Yasuke, Yasuke, apa menurutmu kita bisa menang? Tapi
kita sudah menimbulkan banyak kematian pada warga sipil. Kemudian dari situ, Yasuke menjawab, Tuan Nobukatsu, yang mulia, kami menangkap orang yang terlambat melarikan diri ke dalam kastil. Pada saat mendengar hal tersebut, ternyata ada seorang sipil yang ditemukan oleh salah satu jenderal. Bahkan di sini dia mengatakan, dia mungkin salah satu dari keluarga samurai Iga yang berpengaruh. Kita bisa menyiksanya untuk mencari tahu apa masih ada anggota keluarga Iga lainnya atau tidak. Tapi mari kita lihat. Setelah mendengar hal tersebut, nampaknya Nobukatsu pun langsung terkaget. Kemudian di sini Yasuke mengatakan, Tuan Nobukatsu, Tuan Nobunaga adalah kerabat sedarah keluarga Iga. Kalau membunuh mereka semua, ini akan menjadi sulit. Kemudian Nobukatsu pun langsung turun. Bahkan di sini Yasuke mengatakan, saat itu nyawa yang bergantung kepada Nobukatsu ditentukan oleh arus besar Nobunaga. Orang tua dan anak adalah sebuah analogi sekalipun mereka lemah. Kemudian dari situ Nobukatsu dengan berteriak lantang mengatakan, lepaskan mereka. Yasuke malah terkaget dan mengatakan, Tuan Nobukatsu, kalau hal ini sampai ke telinga Tuan Nobunaga, Tuan tidak akan selamat. Nobukatsu menjawab, aku tidak peduli. Dan dari situ Yasuke sadar dan mengatakan, tapi saat itu dia, Yasuke, diam kau. Ini keinginanku sendiri, ucap Nobukatsu sambil menantang Yasuke. Bahkan di sini Yasuke pun mulai berpikir bahwa kebaikan Nobukatsu lebih dari siapapun. Dan dia mengatakan, telah. Dan dari situ, mungkin telah memilih keinginan sendiri. Lalu, setelah itu kita pun bisa melihat bahwa peperangan telah usai dan Nobukatsu pun menghadap Oda Nobunaga. Nobunaga menanyakan, Nobukatsu, kenapa kau tidak mematuhi perintahku dan membiarkan musuh melarikan diri? Kalau kau membiarkan salah satunya tetap hidup, dendam akan terus ada dan suatu hari nanti mereka akan berbalik menyerang keluarga Oda. Tidak ada kemenangan sempurna selain memusnahkan semuanya. Kemudian sang wasit mengatakan, benar, meski kau putraku, apa kau masih tidak mengerti? Nobukatsu pun langsung mengatakan, ayah, ibu, dan anak itu sangat ketakutan. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk aku tidak akan pernah melawan keluarga Oda lagi. Apa katamu? Ucap Oda Nobunaga. Kemudian Nobukatsu mengatakan, lalu ayah, aku, Oda Nobukatsu, mulai hari ini dan seterusnya aku akan berhenti hidup sesuai dengan perintahmu. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkaget dengan keputusan yang dimiliki oleh Oda Nobukatsu. Bahkan sang kakak pun langsung terheran-heran. Yasuke pun langsung tertegun dan mengatakan, Tuan Nobukatsu. Kemudian dari situ Nobunaga pun mulai marah kepada anak keduanya dan malah mengatakan, kau, apa itu artinya kau akan menjadi musuhku? Apa mungkin Tuan Nobunaga akan membunuh Tuan Nobukatsu? Ucap Yasuke. Karena terkaget, Nobukatsu menentang Nobunaga. Dan dari situ Yasuke mengatakan, dia sampai melakukan hal sejauh itu, yang mana Nobunaga langsung menghunuskan senjatanya kepada Nobukatsu dan mengatakan, sebenarnya, kau itu siapa, ha? Nobukatsu, seharusnya kau tidak pernah dilahirkan. Nobukatsu menjawab, tidak, aku bersyukur kalau aku adalah putramu, karena aku putra dari Oda Nobunaga. Aku memiliki ambisi untuk mengubah dunia. Ambisiku adalah untuk menciptakan dunia tanpa pembantaian dengan tanganku sendiri. Dan pada saat mendengar hal tersebut, Yasuke pun langsung terkaget dan teriun bahwa ternyata masih ada orang yang berperasaan. Dan dari sini Yasuke pun tidak sengaja meneteskan air mata dan mengingat keluarganya dan mengatakan, waktu itu sesuatu yang tersegel jauh di dalam hidupku telah meluap. Saat itu aku mulai memikirkan masa depan dari ambisi pemuda ini. Aku ingin melihat dunia itu di sisinya. Dan dari situ ternyata Oda Nobunaga tidak terima dan langsung menghantam Nobukatsu. Tapi dari situ juga kita bisa melihat bahwa seseorang menahan serangan dari Nobukatsu yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yasuke. Bahkan di sini dia mengatakan, lalu aku bersumpah pada diriku sendiri untuk melindungi Tuan Nobukatsu. Aku akan menjadi perisai bagi dirinya. Dan dari situlah kesetiaan Yasuke dia abdikan kepada Oda Nobukatsu, yaitu anak kedua dari klan Oda. Bahkan di sini kembali lagi ke arena pertarungan di mana Yasuke pun berduel dengan Togo Shigekata. Bahkan di sini dia mengatakan, aku akan menggunakan hidupku ini sebagai perisai untuk melindungi ambisiku. Perisai itu juga katana. Apa yang akan dia lakukan? Tentu saja ambisi kalian berbeda. Kemudian dari situ orang-orang mengatakan, tidak mungkin, apa dia? Nobukatsu berkata, Yasuke, terima kasih banyak. Kau rela melakukan hal sejauh ini untuk seseorang sepertiku. Tapi sejauh ini kita bisa menanggung nasib kita. Kita di sini untuk mengubah dunia ini dari awal. Jadi, Yasuke, sekarang waktunya hajar semuanya, bebaskan dirimu. Dan dari situ kita bisa melihat Yasuke langsung menerjang ke arah
Togo Shigekata dengan kekuatan perisainya dan akan mendorong Togo Shigekata. Shigekata pun mulai terkaget dengan apa yang dilakukan oleh Yasuke. Dia pun langsung menghempaskan samurainya ke arah depan yang ditangkis oleh Yasuke dan terjadilah benturan yang sangat luar biasa. Di sini Togo Shigekata mengatakan, kecepatan ini, kekuatan ini seperti meriam besar, yang mana kita bisa melihat sebuah benturan yang sangat luar biasa terjadi. Bahkan di sini Yagi Muninori mengatakan, wah, menarik sekali. Jadi ini pedang dan meriam, bukan pedang dan perisai. Kalau mereka bertarung, aku penasaran siapa yang akan menang. Apakah hal itu benar-benar terjadi? Pikul semuanya di pundakmu dan serahkan hidupmu. Itu adalah moto yang diucapkan oleh Yasuke dan panel pun selesai. Dan kira-kira siapakah yang akan menang di antara mereka? Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Ketesen chapter ke-36. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!